yang moderat, wawasan kebangsaan dan kebinekaan. Hari ini, kalian sebagai mahasiswa baru dan kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap dan semangat yang telah diwariskan oleh para pejuang dalam menggagaskan kemerdekaan. Selamat bergabung bersama kami di Fakultas Studi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mari bersama-sama kita sukseskan acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Studi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karena perubahan berawal dari pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Kami segenap panitia PBAK Putih 2021 mengucapkan PBAK Putih 2021 salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru Fakultas Usuluddin Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bertujuan mengenalkan lingkungan dan kultur budaya universitas dan fakultas kepada para mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan setingkat lebih tinggi lagi di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. PBAK FUPI 2021 mengusung tema aktualisasi moderasi beragama untuk mewujudkan mahasiswa FUPI yang kritis, adaptif, dan progresif. Nantinya dalam proses PBAK, mahasiswa baru FUPI akan diberikan pemahaman teoritis dan praktis mengenai moderasi beragama untuk mewujudkan mahasiswa FUPI yang kritis dalam berpikir, adaptif di setiap keadaan, dan progresif di setiap pergerakan. Tentunya dengan bingkai nilai moderasi beragama. Jalan jaga muda akan diperlukan dengan pendidikan yang mencerminkan generasi yang kritis, adaptif, dan progresif, serta membentuk pemikiran mahasiswa yang moderat, berwawasan kebangsaan dan kebinekaan. Hari ini, kalian sebagai mahasiswa baru dan kita sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap dan semangat yang telah diwariskan oleh para pejuang dalam menggagaskan kemerdekaan. Selamat bergabung bersama kami di Fakultas Studi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Mari bersama-sama kita sukseskan acara pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Fakultas Studi dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karena perubahan berawal dari pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana atau ini teman-teman, masih semangat bukan? Masih dong tentunya. Semangat dan sehat. Semangat gitu. dan sehat dan bahagia tentunya. Tentu harus. Kalau gimana kita perlu bukti untuk kita perlu bukti harusnya. Kalau dia kerja semangat apalagi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Ini harus itu pasti jargon, semangat dengan jargon. Ya. Ayo. PBAK FUPI 2021 berpikir kritis, bergerak transformatif. Ya. Mending ulangin lagi aja. Ya. Itu kurang kompak, di dalam Zoom kurang kompak nampaknya. Ya. Itu masih ada yang tiduran, masih ada yang masih ada yang makan. Mending dikompakin lagi aja ya. Oke. Yuk, jalan pertanyaan. PBAK FUPI 2021 berpikir kritis, bergerak transformatif. Ya, ini mungkin ini acaranya stadium dilanjut dengan acara stadium general ya. Iya. Ya. Pastinya. Mungkin ini sebelum kami ingatkan kembali nanti ada yang mungkin dari Kalijaga Muda jangan sampai ada yang tidur atau sering bertanya di situ. Lah nanti di sini keaktifan Kalijaga Muda akan dinilai karena keaktifan peserta mahasiswa baru Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam akan dinilai oleh kakak-kakak penitia dan sebagaimana nantinya pas ketika hari akhir akan ada pengumuman peserta yang aktif untuk mendapatkan sebuah kejutan. Nah,
kejutan bingit pokoknya. Nah, kejutan Surprise. bingit. Oke. Apa itu bentuknya nanti kita nggak kasih tahu dong. Iya dong. Kalau kasih tahu nggak kejutan namanya. Iya dong. Ya ini dilanjut dengan ini acaranya Stadium General Iya. ya. Ya ini nanti Stadium General yang bertemakan Aktualisasi moderasi beragama untuk mewujudkan mahasiswa FUPI yang kritis, tanggap, dan progresif. Ya. Ini di Stadium General ini nanti akan dimoderatori atau dipimpin oleh Mas Ferdiansyah. Ya. Ini kurang lebihnya akan saya bacakan. Sebelumnya kita perkenalan dulu, Mas. Oh iya lupa. Kalau nggak kenal kata kayaknya Arufan lah ya. Ya lupa geng. nggak kenal kata Aruf. Ya perkenalkan Kami Hadi. Bentar, ulangin dulu, kurang kompak kamu. Kayaknya masih ngantuk. Ya. Ayo, Perkenalkan kami Hadi. Mahribi. Oke. Ya, Oke. ini langsung dilanjut untuk CV-nya ya untuk CV-nya. moderator. Mas moderator yaitu nama lengkap Ferdiansyah, tempat tanggal lahir Jember 01 September 1997. Jenis kelamin laki-laki, status sarjana, warganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Dusun Pelalangan, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember. Nah, ini ada nomor telepon atau WA, mungkin nanti teman-teman bisa catat ini ya. Mungkin dari tim IT bisa tuliskan kolom chat nomor ini ya, tim Ya. IT. Ya, tim IT mungkin bisa tuliskan nomornya Nomornya Mas ini biar moderator nanti Gali Jaga Muda biar bisa mencatat ini ya. biar Ya, bisa. saya bacakan 0812 9049 1354. Saya ulangi satu kali lagi. 0812 9049 1354. Itu mungkin nanti dari Kali Jaga Muda mau sharing-sharing kepada Mas Ferdiansyah atau apalah itu, mungkin itu nomornya di situ. Biar semangat menjadi mahasiswa Nah, FUPI. ini Mas. dilanjut untuk pendidikan formal, yaitu beliau menjejaki SD Negeri Karangkedawang 01, terus berlanjut Ponpes Al-Falah Silo Jember, SMP dan SMA Al-Falah Silo. Dilanjut dengan jenjang sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Akidah dan Filsafat Islam tahun 2016. Untuk pendidikan formal, beliau menjejaki Institute of Southeast Asian Islam di UIN Sunan Kalijaga dan juga Sekolah Kader PMII UIN Sunan Kalijaga. Untuk pengalaman prestasi, beliau juara 1 lomba esai tingkat provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SBA Institute tahun 2020. Juara harapan 3 lomba LKTI di IAIN Purwokerto tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Adiksi IAIN Purwokerto. Terus juara 1 LKTI IPPNU DIY tentang media dan postur tahun 2019. Ya, untuk pengalaman organisasi atau pengabdian beliau pada masyarakat maupun lingkup kampus, ya banyak sekali, diantaranya 1 ketua OSIS SMA Al-Falah Silo tahun 2014, ketua pengurus santri putra Pondok Pesantren Al-Falah Silo 2015, wartawan pers Humanius UIN Sunan Kalijaga 2016, peneliti The Al-Falah Institute Yogyakarta tahun 2016 sampai sekarang, koordinasi bidik misi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2016, anggota PMII Rayon Pembebasan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, pengurus Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jember di Yogyakarta tahun 2016, pengurus Gerbong Gerakan Rakyat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pembebasan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga yang terakhir Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2019 sampai 2020. Untuk pengalaman bekerja, beliau fokus atau di bidang editor website keislaman pesantren.id tahun 2020, peneliti muda
atau peneliti muda di Institute of Southeast Asian Islam UIN Sunan Kalijaga 2019 sampai 2020, wartawan magang Koran Republika DIY pada Februari sampai September 2019, tim perumus materi SDGs Bappenas Jakarta Mei 2019. Dan untuk speaker and moderator, beliau banyak memoderatori di banyak seminar-seminar yang ada di kampus maupun di luar kampus. Salah satunya yaitu pembicara di International Conference Education for Development and Sustainable Humanity di Pasca Sarjana IAIN Jember tahun 2018. Dan untuk karya-karya beliau, karya-karya tulis beliau banyak dimuat di Republika Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya mungkin mungkin lebih jelasnya tadi lah ya. Mungkin kan udah ada nomor WA-nya, kontaknya tadi yang sudah tulis di kolom chat. Ya mungkin nanti teman-teman bisa sharing-sharing lah untuk untuk karya tulis atau apalah di situ. Ya mungkin langsung saja Mas. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya. Bahwasanya sudah siang juga teman-teman, dan masih semangat lah, harus semangat ini, harus semangat dan bahagia selalu untuk mendengarkan Stadium General pada sesi acara PBAK FUPI tahun 2021. Ya mungkin ini dipersilakan saja ya langsung untuk Mas Ferdiansyah. Untuk Mas Ferdiansyah untuk memimpin acara Stadium General ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat ya? Gimana suara saya kedengeran kan, panitia? Sampun kedengeran Mas. Sampun kedengeran je. Nggih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada banyak ya mahasiswa ya, 300 lebih ya, oke. Oke, selamat siang kepada seluruh mahasiswi baru Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021. Sebagaimana sudah disampaikan tadi dan sudah diperkenalkan tentang CV saya yang lumayan panjang tadi. Sebenarnya tidak usah terlalu panjang ya, cukup disingkat saja. Jadi pada kesempatan siang yang baik ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya akademik ya, terutama tentang budaya akademik yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Kita akan berbicara tentang materi aktualisasi moderasi beragama. Itu poin kuncinya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, background saya ini ada nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis YAIN Ponorogo ya. Karena kebetulan istri saya dosen di sini, jadi belum sempat saya sebenarnya belum sempat, tidak tahu. Saya belum tahu untuk mengubah ini backgroundnya. Backgroundnya ini ya, YAIN ya, Ponorogo. Oke, selanjutnya kita akan mengundang dan kita akan berdiskusi tentang seputar aktualisasi moderasi beragama dan bagaimana
dari aktualisasi moderasi beragama itu dapat mewujudkan mahasiswa FUPI yang kritis, tanggap, dan progresif sesuai tema yang diajukan oleh panitia. Tapi lebih-lebih lagi, semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu apakah ini sudah hadir para narasumber panitia? Sudah, Mas. Halo? Sudah. Sudah ya? Oke, bisa saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mengikuti sesi stadium general tentang aktualisasi moderasi beragama untuk mahasiswa-mahasiswa baru sebagai bekal teman-teman mahasiswa baru dalam penguatan wawasan moderasi beragama. Jadi di momen kali ini, di era kemerdekaan ini sangat penting ya teman-teman untuk kita mengetahui tentang apa sih wawasan moderasi beragama itu dan apa pentingnya bagi kita. Sebelumnya kemarin itu saya menulis tentang karena momennya kemerdekaan ya, saya menulis tentang seputar moderasi beragama dan kemerdekaan. Judulnya Kemerdekaan dan Pentingnya Penguatan Wawasan Moderasi Beragama. Saya di situ menyinggung tentang bagaimana peran penting atau pentingnya aktualisasi moderasi beragama itu bagi kita. Mohon maaf, dalam Pak. konteks kemerdekaan. Mungkin suaranya bisa dibesarin lagi. Oke. Jadi bagaimana pentingnya aktualisasi moderasi beragama bagi kita seperti itu. Jadi kemarin saya nulis itu ya teman-teman ya. Saya kirim ke salah satu websitenya BNPT. Jadi saya di situ menyinggung tentang bagaimana peran moderasi beragama yang sudah digaungkan sejak tahun 2020 oleh Kementerian Agama. Jadi jika kita flashback ya, jika dulu ketika era pra kemerdekaan bangsa kita atau para pejuang kita itu memperjuangkan bangsa ini dan negara ini dengan bambu runcing, maka saat ini itu kita perlu memperjuangkan bangsa dan membela negara ini dengan penguatan moderasi beragama. Mengapa demikian? Karena kita sampai hari ini masih masih diganggu atau masih berpotensi untuk diserang oleh kalangan-kalangan atau kelompok-kelompok radikal. Dalam konteks ini yang berupaya untuk memecah belah dan merusak ideologi bangsa. Untuk itu peran dari penguatan wawasan moderasi beragama ini menjadi penting untuk kita pahami. Apalagi kita sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin dalam konteks ini yang memang konsen di kajian keagamaan. Jadi dalam hal ini kita sebagai mahasiswa khususnya di lingkungan Fakultas Usuluddin ya perlu tahu, perlu paham terhadap apa sih wawasan moderasi beragama itu. Dan bagaimana kita dapat menginternalisasi nilai-nilai wawasan moderasi beragama. Kemudian apa moderasi beragama itu? Jika merujuk pada peta jalan atau roadmap penguatan moderasi beragama tahun 2020 sampai 2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, bahwa moderasi beragama itu didefinisikan sebagai suatu cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Kemudian moderasi beragama ini menjadi ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar bangsa ini untuk merawat keagamaan dan kebangsaan menuju kebangsaan yang harmonis, damai,
dan toleran sehingga Indonesia bisa terhindar dari berbagai gangguan, khususnya gangguan ideologi transnasional atau kelompok-kelompok radikal. Sebenarnya kadang di ruang publik kelompok-kelompok radikal ini kadang dianggap enteng oleh kita sebenarnya. Padahal ini sangat berbahaya sebenarnya dalam jangka panjang ya. Kelompok-kelompok ini sangat berbahaya sekali dalam konteks memecah persatuan kita. Makanya kita perlu mendukung penguatan wawasan moderasi beragama. Dan dalam hal ini kalau kita lihat berbagai perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan ya, ini sekarang sudah sudah membuat atau mencanangkan rumah moderasi beragama di lingkungan PTKIN. Misalnya di UIN, kemudian di IAIN dan STAIN. Ini sudah ada beberapa rumah moderasi beragama untuk penguatan kapasitas atau penguatan pengayaan keilmuan di lingkungan mahasiswa, untuk mahasiswa seperti itu. Ya, itu sekedar pengantar. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya kemudian ingin langsung menuju stadium jurnal ini. Oke, untuk pembicara kita ini ada 3 orang ya kepada mahasiswa. Ada Ibu Dr. Haji Nihayatul Wafiroh, MA. Kemudian ada Bapak Roni Ismail, kemudian ada Mas David. Sebelumnya saya akan memimpin proses berjalannya stadium jurnal ini untuk nanti setiap pemateri akan menyampaikan materinya sesuai dengan yang sudah diminta oleh panitia. Mungkin nanti panitia bisa membantu menampilkan materi yang sudah dibuat oleh para pemateri. Mohon maaf Pak Moderator, untuk suaranya kurang jelas. Oke, kurang jelas ya. Terima kasih Pak. Apakah sudah jelas Mas? Jelas banget Pak. Nggih. Halo, apakah sudah jelas? Nggih. Oke. Berarti penjelasan saya tadi kurang jelas ya? Jelas sih, tadi jelas Pak. Mungkin sekarang dan seterusnya lebih jelas. Oke, maaf tadi saya mungkin gangguan di headset mungkin. Oke, selanjutnya saya ingin membacakan kurikulum vitae-nya Ibu Dr. Nihaya. Jadi untuk para pembicara ini sebenarnya merupakan alumni dari fakultas kita, Fakultas Usuluddin. Salah satunya Ibu Dr. Nihayatul Wafiroh ini, beliau merupakan alumni dari tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga, dulu IAIN ya beliau. Sekarang Ibu Dr. Nihaya ini atau Nini ini adalah sekarang menjadi anggota parlemen ya, anggota DPR gitu ya di pusat fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan beliau lahir di Banyuwangi 15 Desember 1979. Beliau adalah salah satu aktivis yang luar biasa yang saya ikuti ininya perkembangannya. Kebetulan saya mengikuti beliau di Instagram karena beliau merupakan salah satu alumni yang lumayan progresif ya, yang sangat progresif bagi saya. Beliau juga merupakan, ini CV-nya panjang sekali teman-teman. Jadi nanti saya saya persingkat saja. Beliau adalah aktivis, akademisi, politikus, kemudian pimpinan pesantren dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa di-share ya CV-nya beliau. Beliau ini salah satu alumni yang sangat luar biasa, kontribusinya untuk perkembangan keilmuan dalam konteks keilmuan, kemudian pemberdayaan perempuan salah satunya, kemudian
banyak memegang peran penting di parlemen, khususnya dalam kebijakan-kebijakan seputar kesehatan, seputar transmigrasi sepertinya, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin langsung mengundang beliau, Ibu Dr. Ning Nihayatul Wafiroh, ya, yang akrabnya Nini Wafiroh, Nini Wafiroh, untuk memberikan wawasan kepada kita seputar aktualisasi moderasi beragama dalam konteks pemikiran beliau nanti. Silakan kepada Ibu Dr. Nihaya untuk sebelumnya mungkin saya sapa dulu. Selamat siang nih. Selamat siang semuanya. Suaranya sudah oke belum? Oke nih. Alhamdulillah. Mungkin saya karena belum dipin, belum keluar itu. Oke, bentar nih. Panitia mohon dibantu. Belum dipin spot. Ampun Ibu. Ampun. Ya. Monggo kepada Nini untuk menyampaikan materinya. Saya kasih waktu 20 menit untuk menyampaikan materi seputar tema yang sudah diajukan panitia. Monggo kepada Nini atau Dr. Nihayatul Wafiroh, kepadanya dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya minta di pin spotnya ya, karena sepertinya belum kelihatan ini saya spotlightnya untuk pembicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Wah, saya berasa sangat mudah sekali bertemu dengan semuanya. Saya tidak tahu apakah peserta sudah bisa melihat saya atau belum, karena kayaknya belum di spotlight. Halo panitia. Kalau di spotlight biasanya foto saya muncul di atas, belum di spotlight ya. Monggo panitia dibantu. Ampun Bu. Sudah bisa. Iya, ya. Share screen-nya udah bisa, tapi saya ngomongnya belum kelihatan untuk teman-teman ini. Belum spotlight. Kelihatan di sini. Udah spotlight belum? Hah? Atau spotlight di sini. Oke lah, anyway. Nggak bisa lihat nggak apa-apa, yang penting penjelasannya. Teman-teman, terima kasih sudah invite saya, walaupun tadi moderatornya keliru manggil nama saya dengan nama dekannya, Bu Inayah. Saya Nihaya. Saya lulusan terakhir di YN Sunan Kalijaga dengan label YN Sunan Kalijaga di jurusan tafsir hadis. Alhamdulillah saya lulusan tafsir hadis. Saya masuk tahun 2020, lulus 2004. Jadi sekitar 3 tahun 7 bulan, alhamdulillah saya bisa lulus di jurusan tafsir hadis. Dan ini sepertinya kedua kali saya di-invite oleh Fakultas Usuluddin untuk berbagi. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu sempat diminta untuk memberikan pembekalan untuk mahasiswa yang akan wisuda. Nah, kali ini pembekalan untuk teman-teman yang baru masuk. Gimana rasanya dia jadi generasi online? Saya nggak pernah bisa bayangin bagaimana kuliah online gitu loh. Nggak bisa kumpul, bagaimana menyatukan apa chemistry-nya seperti apa, bagaimana ngerjakan kelompok, saya nggak bisa karena mungkin generasi saya kan generasi offline, jadi untuk generasi online sulit sekali. Sekarang saya menjadi anggota DPR RI, tepatnya di Wakil Ketua Komisi 9 yang membidangi soal kesehatan, ketenaga kerjaan, dan kependudukan. Jadi urusan vaksin, urusan COVID, dan sebagainya. Ini periode kedua saya, dan sedikit saya dulu dari UIN Sunan Kalijaga.
Saya lulus tahun 2004 dan satu-satunya nilai saya yang C dari UIN Sunan Kalijaga itu adalah nilai bahasa Inggris. Nggak usah diikutin, satu-satunya nilai yang C, lainnya A, B lah lumayan. Biasanya saya dapat B aja saya ulangi, tapi bahasa Inggris tidak saya ulangi, tetap C. Tapi alhamdulillah Tuhan menakdirkan untuk saya belajar lebih dalam lagi soal bahasa ini, sehingga Tuhan membawa saya untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Ford Foundation untuk ngambil S2 di University of Hawaii at Manoa di Amerika. Lalu S3 saya di ICRS, Indonesian Consortium for Religious Studies. Ini adalah jurusan yang perkumpulan 3 universitas, yaitu UIN Sunan Kalijaga yang dari Islamic University, lalu ada UKD, Universitas Kristen Duta Wacana yang dari Kristen University, lalu yang dari umum yaitu dari UGM, dan sempat menjadi mahasiswa 1 semester di Boston University di Massachusetts di Amerika, sebelum akhirnya ke politik. Oke, saya akan berbicara soal moderasi beragama. Ini saya pikir menjadi menarik karena apa? Ini diberikan kepada mahasiswa yang baru yang akan masuk. Biasanya mahasiswa yang baru masuk ini luar biasa sekali soal kemauannya untuk bisa belajar sesuatu yang baru, kemauannya untuk bisa mengeksplor sesuatu yang baru. Jadi seingat saya dulu ketika masuk kuliah itu pada posisi yang bingung, S1 posisi yang satu sisi ada yang ngomongin soal kalmak, bahwa Tuhan itu telah mati, lalu ngomongin kapitalis, lalu ngomongin jalan keempat, lalu ngomongin Al-Ghazali, Rumi, Iqbal, dan semuanya. Akhirnya saya pada posisi bingung mana dulu yang ingin saya pelajari. Sampai pada satu titik semester 2 saya baru fokus bahwa saya harus belajar A, saya harus belajar B. Jadi biasanya kekagetan yang muncul ketika mahasiswa itu adalah soal bacaan-bacaan yang beragam yang selama ini mungkin tidak didapatkan ketika masa SLTP atau SLTA atau di pesantren. Ketika kuliah Anda harus berubah cara pandangnya. Nah, yang membedakan mahasiswa dan siswa itu kan di cara pandang, cara membacanya, cara eksplorasi dirinya seperti apa. Oke, falsafah modernisasi beragama. Kalau kita ngomong soal moderasi itu pasti akan ngomong soal jalan tengah, ngomong sesuatu yang terbaik, pengurangan kekerasan, penghindaran ekstremisme, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi moderasi itu in a between, jadi di tengah-tengah dalam artian tidak keras, tidak kurang, tidak terlalu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi benar-benar berada di tengah. Ide dasarnya sebenarnya mencari persamaan, bukan mempertajam perbedaan. Sebenarnya kadang-kadang kita terlalu merepotkan dengan sesuatu yang sifatnya perbedaan, tapi kita lupa untuk mencari sisi tengahnya, apa yang terjadi sebenarnya, yang itu bisa mengkaitkan satu dengan yang lain. Kalau kita nanti belajar filsafat, itu ada namanya filsafat perennial. Filsafat perennial itu yang mengatakan bahwa sebenarnya agama itu satu dalam artian kalau di gunung itu kayak air. Nah, ketika air itu turun, apakah akan jadi air sungai, apakah akan jadi air laut, apakah itu akan jadi kopi, jadi teh, atau jadi apapun, itu hanya bentuknya saja, atau tampilan luarnya saja, tapi di dalamnya adalah esensinya sama, yaitu air. Nah, itu nanti kalau belajar filsafat perennial seperti itu. Jadi yang dicari adalah persamaan yang ada, bukan mempertajam perbedaan. Ini ada yang coret-coret, kenapa ya? Visinya tentu dengan moderasi itu adalah menjaga keberagamaan, merawat keragaman, berartikulasi dengan kebudayaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kalau Islam datang ke Indonesia itu bukan pada ranah yang kosong sebenarnya. Islam datang ke Indonesia itu sudah ada ranah di dalamnya, sudah ada budaya di dalamnya, sudah ada agama di dalamnya, yaitu animisme, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Jadi ketika Islam datang, tentunya bagaimana kita bisa melakukan
asimilasi, bisa melakukan diskusi di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat Wali Songo itu tidak langsung mengharamkan sesuatu, langsung tidak mengharamkan namanya selamatan, tidak mengharamkan namanya sesajen, tidak. Tapi bagaimana esensi di dalam selamatan, esensi dalam sesajennya itu dirubah. Kalau dulu orang meninggal, ya selamatan ada dari dulu, sebelum Islam sudah ada selamatan, tapi bagaimana selamatan itu di soul-nya itu dirubah menjadi ada di dalam selamatan ada tahlilan, di dalam selamatan itu ada khataman Quran, di dalam selamatan itu mungkin ada baca Yasin dan sebagainya. Nah, ini menjadikan sebenarnya artikulasi dengan kebudayaan itu yang harus diperkuat, dan tentunya ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Misinya menciptakan perdamaian bagi semua umat manusia. Selanjutnya, konseptual moderasi beragama. Jadi bagaimana sih moderasi beragama itu? Kita harus melihat bagaimana cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita dalam mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme dan praktik beragama. Saya ingat suatu saat pemilik Lion Air itu menyampaikan seperti ini. Kenapa sih Indonesia ini dengan banyak beragam agama yang hanya beberapa yang diakui, tapi agama-agama dengan kebudayaan lokal banyak sekali. Bahasanya Indonesia termasuk deretan negara dengan berbagai bahasa daerah yang terbanyak. Lalu ada juga soal budayanya yang bermacam-macam. Apalagi yang paling banyak budaya dan bahasa itu di Papua. Nah, tapi kenapa dengan kondisi seperti ini Indonesia ini masih tetap utuh? Coba bayangkan kayak di Saudi. Saudi ini dalam satu daratan nih. Dalam satu daratan tidak berpulau-pulau kayak kita. Dalam satu daratan yang bahasanya sama bahasa Arab walaupun dengan suku yang berbeda-beda, ini seringkali berantem. Salah satunya kalau menurut saya mengutip kata-katanya Pak Rusdi Kirana, pemilik Lion Air itu, karena di Indonesia ini ada tali yang mengikat di dalamnya, yakni Nahdlatul Ulama. Itu dia bilang gitu. Karena apa? Karena ini cara pandangnya lebih bisa diterima oleh banyak orang, lebih tidak menonjolkan kekerasan dan sebagainya. Jadi cara beragama itu adalah bagaimana cara pandang kita. Cara pandang kita, dan sebenarnya Nabi sudah mengajarkan banyak hal soal itu. Bagaimana cara pandang kita yang tidak terlalu, yang bisa bisa mencari jalan tengah, bisa melakukan posisi yang netral tanpa harus mengurangi soul dari keberagaman kita dan sebagainya. Jadi bagaimana, karena kalau kita melihat kalau lagi puasa itu kenapa sih kita harus pakai acara men-sweeping rumah makan dan sebagainya? Itu kan sebenarnya emang kalau rumah makan di sweeping orang ada yang benar-benar akan puasa semuanya, belum tentu juga, karena kalau yang nggak mau puasa atau sedang sakit atau sedang traveling, ya bisa saja tetap punya hak untuk tidak puasa. Jadi kadang-kadang orang itu mengukur tingkat keimanannya dari sesuatu yang di eksternal mereka, padahal tingkat keimanan itu hanya diukur di hati masing-masing ya. Jadi contoh, kalau emang sebegitu tipisnya kah iman kita sehingga lihat orang makan di luar, kalau lagi puasa, walaupun itu hanya kelihatan kakinya saja di warteg, contoh seperti itu, kita akan tergoda. Begitukah gitu? Orang-orang berpikir seperti itu kebanyakan mungkin belum memiliki belum pernah menjadi orang minoritas di suatu negara. Jadi ketika saya dulu kuliah di Hawaii, kalau orang Hawaii bukan bilangnya Hawaii, tapi Hawaii. Ketika kuliah di Hawaii, saat itu waktu bulan puasa saya punya kelas pagi hari jam 7:30 pagi, dan saya bukan morning person, saya night person, dalam artian otak on di atas jam 10 malam sampai pagi. Jadi bangun pagi harus masuk kelas, dan kelasnya itu adalah kelas filsafat Al-Ghazali yang ngajar Ibu Barbara Kristen, pinter ngomong Arab, paham betul dengan kaidah bahasa Arab, ngajarnya tentang filsafat Al-Ghazali, disertasinya juga tentang Al-Ghazali. Jadi itu ketika masuk kelas, ya semuanya pegang kopi dengan baunya yang luar biasa.
Insya Allah itu godaan yang luar biasa bagi kami yang puasa. Tapi ya sebagai minoritas ya kita nggak akan mungkin akan mengatakan don't drink here, don't drink coffee dan sebagainya. Tidak akan mungkin seperti itu. Yang bisa kita lakukan bahwa bagaimana ya ini adalah soal puasa, ini adalah urusan saya dengan Tuhan. Kalau saya nggak mau puasa, saya tanggung sendiri, tidak perlu menyalahkan orang lain. Tujuan dari moderasi beragama yaitu menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama yaitu memanusiakan manusia, yaitu rahmatan lil alamin. Alasannya kenapa ini penting untuk dilakukan, pertama dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi ketika soal, kalau kata Gus Dur, yang paling tinggi adalah soal kemanusiaan. Bagaimana kita ketika membantu orang, tidak akan mungkin kalau di Indonesia ada orang tabrakan, kita nggak tanya dulu, kamu agamanya apa? Kamu seperti apa? Walaupun ada kondisi-kondisi seperti itu, ini yang perlu kita pelajari. Saya ingat betul dulu waktu kuliah S1 ada orang naik sepeda motor, pakai cadar, pakai baju gede, itu dibonceng entah sama saudara, entah suaminya, terus di depan jalan Gejayan situ, pojokan situ, jatuh. Dan sobek bajunya. Jadi yang perempuan itu sobek bajunya. Jadi baju yang bagian bawah itu tersobek-sobek kelihatan. Waktu itu ada tukang becak yang bawa sarung, langsung datangi mau dibantu untuk ditutupin lah bawa sarung. Tapi sama suaminya yang nyetir sepeda motor tidak boleh diteriakin, jangan dipegang, itu bukan muhrim bla bla bla. Tapi dia nggak berpikir bagaimana perempuan itu harus kelihatan separuh badannya dengan telanjang karena sobek-sobek itu. Akhirnya kebetulan ada tacik-tacik yang punya toko sampingnya itu pinggir jalan toko kain, langsung dia ambil kain, disobekin kain, baru ditutupin. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir ekstrim soal agama tapi lupa kemanusiaan yang sejati. Menghindari konflik berlatar agama akibat fanatik dan menafsirkan teks agama. Kalau kata Prof. Muhammad Khirzin, profesor di tafsir hadis, Prof. Muhammad Khirzin, saya ingat betul ketika kuliah waktu itu bilang gini, Al-Quran ini yang teks agama pasti larinya ke Al-Quran. Al-Quran itu kayak diamond, kayak mutiara, yang every single side-nya itu memiliki makna yang berbeda. Kita melihat dari sini maknanya berbeda, melihat dari sini maknanya berbeda, melihat dari sini maknanya berbeda. Dan itu apa salah? Tidak, karena setiap orang melakukan penafsiran pasti dilihat dari background mufasirnya. Oh, kalau Fakhruddin Ar-Razi contoh dengan tafsirnya itu lebih detail dalam menjelaskan mengenai soal kesehatan. Karena Fakhruddin Ar-Razi ini punya background pendidikan kesehatan, dokter. Oh, kayak Hamka, tafsir Hamka ini penuh dengan pemberontakan karena ketika menafsirkan saat itu berada di penjara dan sebagainya. Jadi bagaimana teks agama ini sangat plural untuk bisa diterjemahkan, pasti disesuaikan dengan kondisi saat itu, dengan kondisi mufasir, mulai dari budayanya, kondisi keluarganya, kondisi pendidikannya. Sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan. Jadi memang modernisasi ini kita merawat Indonesiaan karena apa? Indonesia ini dibangun Indonesia bukan negara Islam, bukan. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Jadi kalau mendengar bahwa Gus Baha mengatakan bahwa yang mendirikan negeri ini adalah sebenarnya kelompok-kelompok kiai. Kalau kita melihat resolusi jihad yang akhirnya sampai keluar 22 Oktober menjadi hari santri, itu juga Mbah Hasim. Jadi sebenarnya kalau melihat seperti itu, sebenarnya bukan berarti para ulama itu tidak tahu bahwa Indonesia ini bermacam-macam budayanya, agamanya banyak. Tapi memang itulah yang harus diterima. Jadi ketika waktu itu saya ingat guru saya di Pesantren Tambak Beras di Jombang itu mengatakan bahwa saat menentukan apakah negara ini akan berlandaskan Islam atau Pancasila, ada sekitar 40 kiai dari berbagai wilayah, dari mulai Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, mana-mana. Mereka suruh istiqoroh dan semuanya sepakat dari 40 atau 42 kiai itu waktu itu sepakat mengatakan bahwa tidak
negara Islam yang mereka inginkan, tapi hasil istiqorohnya yang keluar harus negara yang berlandaskan Pancasila. Ini menunjukkan sebenarnya bagaimana kita punya toleransi, punya keindonesiaan yang harus dirawat. Dan tentu menjadikan kebaikan moral bersama ya. Nah, prinsip dasarnya seperti apa sih dalam menyikapi keberagamaan ini? Sorry. Oke. Prinsip dasarnya seperti apa? Jadi dalam melihat sesuatu, untuk kita tidak menjadi ekstrim, kita bisa memandang sesuatu dengan adil, menyikapinya, melihat sebuah keagamaan itu dengan konsep yang adil, dan mempraktekkannya dengan proses modernisasi seperti itu. Dan tentu keseimbangan, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu harus adil dan seimbang. Contoh begini, oke, kalau kita kadang-kadang antara hari Minggu yang biasanya orang Kristen sekolah, hari Minggu beribadah, ternyata pas hari Minggu itu pas Idul Fitri, bagaimana kita harus menyikapinya seperti itu. Saya ketika kuliah S3 di ICRS, Indonesian Consortium for Religious Studies, itu kuliah saya kan tentang cross culture religious and culture. Jadi setiap hari sekolah saya itu dosennya pasti 2. Kalau nggak laki perempuan, biasanya Islam Kristen. Dan setiap hari belajar kita harus membawa dua buku, yaitu Al-Quran dan Bible. Contoh kita melihat bagaimana sih konsep perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Ternyata adanya di Bible, di Injil tidak ada di Quran. Kalaupun ada di hadis, itu pun hadisnya sudah kemasukan cerita Israiliyat. Contoh seperti itu. Atau soal kisah tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh kita lihat Nabi Nuh, ceritanya Nabi Nuh di Al-Quran sama ceritanya Nabi Nuh di Injil seperti apa. Jadi bagaimana kita melihat yang kita lihat adalah seperti yang saya katakan lagi, persamaan di dalamnya. Persamaan itu bukan berarti nanti persoalan akidah ya, ini berbeda. Ini persoalan bagaimana kita bermodernisasi, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Indikatornya tentu gampang, komitmen kebangsaan, bahwa kita dengan komitmen kebangsaan Indonesia yang tentu Bhinneka Tunggal Ika, kita punya toleransi tinggi, anti kekerasan sebenarnya, kalau soal anti kekerasan bukan hanya persoalan kita Indonesia, tapi anti kekerasan itu adalah persoalan kemanusiaan yang dimanapun manusia berada itu harus melakukan. Saya tipe kali orang yang tidak pernah ambil pusing dengan kelompok-kelompok baru, kelompok Islam ekstrem dan sebagainya. Saya tidak pernah ambil pusing itu, as long as atau sejauh mereka tidak melakukan kekerasan kepada orang lain, tidak merugikan orang lain. Saya tidak ambil pusing. Tapi kalau sudah melakukan kekerasan pada orang lain, mengganggu orang lain, biasanya saya akan bereaksi seperti itu. Jadi reaksi saya bukan karena dia kelompok yang membahayakan kelompok saya. Saya biasanya tidak bereaksi seperti itu, tapi saya akan bereaksi kalau itu sudah melakukan kekerasan. Di semua agama tentu yang namanya kekerasan itu tidak diperbolehkan. Kekerasan itu bukan hanya bersifat fisik, tapi kekerasan itu juga bisa bersifat verbal. Bagaimana Anda mengomentari orang beragama lain dengan kata-kata yang tidak pantas, itu juga sudah bagian dari kekerasan. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal ini penting sekali, karena sebenarnya Indonesia ini dengan budaya lokal luar biasa sekali. Jadi kalau Anda lihat di Banyuwangi ada tradisi, kalau setiap kali acara Maulid itu ada tradisi ogoh-ogoh. Kenapa ada seperti itu? Karena memang dari ketika mulai Islamisasi yang ada di Pulau Jawa, Banyuwangi itu diislamkan yang paling terakhir. Karena apa? Karena Banyuwangi itu mendapat sokongan dari kerajaan Bali, kerajaan Hindu Bali. Karena kalau Banyuwangi jatuh menjadi Islam, maka kerajaan Hindu Bali pasti akan juga tercaplok juga. Sehingga bagaimana budaya yang ada di Banyuwangi itu mixkan antara Jawa, Bali, sama Madura. Sehingga ketika Maulidan ada acara ogoh-ogoh, ketika ada acara pawai telur dan sebagainya, juga bahasanya seperti itu. Jadi bagaimana memang Islam itu bisa diterima di setiap kalangan budaya yang berbeda. Kalau kita melihat tradisi Maulidan aja di satu tempat dengan tempat yang lain juga sangat berbeda.
tempat di Jawa Timur, di Sulawesi, di Sumatera itu berbeda-beda dalam cara maulidan. Apakah itu tidak Islam? Mereka Islam. Mereka Islam, cuma cara pengejawantahan itu disesuaikan dengan kebudayaan lokal yang mereka percaya. Batasannya apa sih? Ning, waktunya 3 menit lagi. Oke, I will. Jadi batasannya apa sih sebenarnya? Batasannya simpel, tidak melanggar nilai kemanusiaan, tidak melanggar kesepakatan bersama, dan tidak melanggar ketitipan umum. Ini yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya sisi kemanusiaan itu yang paling penting. Dan landasan selanjutnya adalah tentu Indonesia ini bukan negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tapi negara kebangsaan, berketuhanan, dan beragama. Kalaupun nanti ternyata Indonesia dengan mayoritas Islam, hukum-hukumnya banyak yang terinspirasi dari Islam, tentu itu wajar, sama dengan negara kayak Amerika. Pasti yang namanya hukumnya banyak juga terinspirasi dari Kristen. Negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab. Ini tentu sudah ada di Pancasila dan undang-undang. Negara melindungi kebinekaan atau keragaman agama dan budaya ras yang ada. Penguatan modernisasi beragama. Ini ada 3 strategi yang bisa dilakukan adalah sosialisasi gagasan, pengetahuan, pemahaman tentang moderasi beragama, salah satunya dengan seperti ini. Pelembagaan moderasi beragama di dalam program dan kebijakan yang mengikat, sehingga program-program yang ada ini lebih mengutamakan duduk bareng, berdiskusi, saling menghormati, daripada sekadar untuk memenangkan satu pihak. Integrasi rumusan modernisasi juga pas ada di rencana pembangunan jangka menengah menengah nasional 2020 sampai 2024 itu pasti ada. Ini saya sudah sampaikan tadi, saya skip. Ini satu aja, ini tinggal satu. Jadi kegiatan prioritas ini adalah sebenarnya penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama di jalan tengah. Bagaimana ini bukan hanya soal membaca saja, tapi juga benar-benar soal sikap. Dan saya support untuk teman-teman mahasiswa, mulailah membaca sesuatu yang banyak, jangan berhenti di satu titik. Contoh biasanya ini yang senior-senior pasti mengalami belajar filsafat, nanti andalannya nggak sholat gitu. Biasanya kalau seperti itu, kalau dia terus belajar filsafat pasti akan menemukan sesuatu yang lebih baik gitu. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Jadi bagaimana kita pilihan beragama adalah pilihan sangat individual yang tentu sangat dilindungi oleh hukum yang ada, sehingga bagaimana kerukunan itu harus diperkuat. Penguatan relasi agama dan budaya. Agama tidak bisa berdiri sendiri dan budaya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang di Saudi itu adalah agama, kita juga tidak bisa mengatakan itu benar, karena banyak juga yang di sana itu adalah bagian dari budaya. Sama dengan kita, selamatan itu bukan agama, tapi bagian budaya yang ada di Indonesia. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pengembangan ekonomi, dan sumber daya manusia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemancing untuk diskusi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya yang sungguh luar biasa, Nini, dari seputar falsafah, kemudian konseptual, kemudian prinsip-prinsip dari moderasi beragama. Ini penting untuk kita ketahui sebagai landasan epistemologis kita dalam memahami apa itu wawasan moderasi beragama. Selanjutnya mungkin ini untuk menghemat waktu ya, saya langsung untuk kepada pembicara yang kedua, kepada Bapak Roni Ismail. Mungkin saya bacakan CV singkatnya terlebih dahulu. Beliau adalah dosen ya. Nama lengkap beliau adalah Bapak Roni Ismail, STHI, MSI. Beliau lahir di Garut. Beliau 28 Februari 1980. Dosen di program studi agama-agama Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Riwayat pendidikannya S1 PAI di Gontor Ponorogo, kemudian S1 lagi di Perbandingan Agama di UIN Jogja, kemudian S2-nya Agama dan Filsafat di kampus yang sama
dan seterusnya. Ini ada lewat pendidikan, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Beliau ya termasuk dosen senior ya di UIN. Jadi saya kira nanti teman-teman akan tahu beliau ya bagi yang mahasiswa yang di prodi SAA. Tidak ingin berpanjang lebar untuk menghemat waktu, saya langsung kepada Bapak Dr. Roni Ismail untuk memaparkan materi yang kepada teman-teman mahasiswa seputar moderasi beragama. Kepada Bapak Roni Ismail kami persilahkan, waktu sekitar 10 menit ya Pak, untuk menghemat waktu. 10 menit. Monggo Bapak Roni. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua bisa bersilaturahmi secara Zoom meeting ini. Tapi Mas Ferdi salah, saya bukan dosen senior, Mas Ferdi masih junior. Masih, saya mungkin satu angkatan. Salah satu. Okay. Mungkin saya S1-nya satu angkatan dengan Ibu Nihaya. Terima kasih Ibu Nihaya atas pencerahannya. Saya mencatat banyak hal dari presentasi beliau. Saya juga belajar terus. Tentu teman-teman yang lebih banyak ya catatannya karena kalian mungkin mulai berdiskusi, mulai mendengar wacana tentang moderasi agama ini. Adik-adik mahasiswa, teman-teman, kami mengucapkan selamat datang ke kampus ini. Kami orang tua kalian sangat senang menyambut kalian. Nanti kita akan berdialektika, akan ketemu di ruang kuliah secara daring maupun luring nanti insya Allah selama 4 semester kurang lebih, dan beberapa akan ketemu dengan kita. Adik-adik mahasiswa, Mas Ferdiansyah dan Ibu Nihaya, saya akan mendiskusikan tentang moderasi beragama ini berdasarkan ilmu saya, Mas Ferdi. Karena sewaktu dihubungi oleh panitia, Mas Kirwan, saya bilang saya nggak ahlinya di diskusi tentang itu. Saya keilmuannya psikologi agama. Nah, supaya tidak beropini, supaya tidak ngelantur ke sana kemari, Mas Ferdi, jadi saya akan, dan teman-teman semua, dan Ibu Nihaya mohon izin, saya akan mengkaji moderasi beragama ini dari perspektif psikologi agama ya, bukan dari ilmu Al-Quran, karena bukan lulusan ilmu Al-Quran dan tafsir, walaupun lulusan pondok. Baik, ini dia yang saya presentasikan, Mas Ferdi dan teman-teman sekalian. Sudah kelihatan, Mas Ferdi? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Oh, padahal ini pakai wifi kampus ini. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, teman-teman semua dan Mas Ferdi juga Pak Ferdi ya. Sudah punya anak. Mas Ferdi, kemudian Ibu Nihaya. Ya, perkenankan saya dalam waktu mudah-mudahan tidak sampai 10 menit menjelaskan ini moderasi beragama ini dari perspektif psikologi agama, dari psikologi agama. Karena itu singkat sekali nanti. Yang pertama ini dia. Tidak jalan ya, Mas. Loading masih, Pak. Halo, panitia. Mohon dibantu. Ini karena wifi-nya mungkin. Saya akan mengkaji ini dari 3 hal saja. Apa itu moderasi beragama? Kemudian mengapa kita repot-repot? Kata Gus Dur kan, itu aja kok repot. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengaplikasikan moderasi beragama ini dari perspektif psikologi. Belum nampak ya, Mas Ferdi? Belum, Pak. Belum ya. Mohon teman-teman panitia bisa dibantu. Yang pasti ini ya, kita akan diskusi tentang ini, moderasi beragama ini. Tapi kawan-kawan, perspektif yang saya gunakan adalah ini, psikologi agama. Oke.
Tiga hal yang akan saya terangkan secara singkat kawan-kawan. Nanti di perkuliahan psikologi agama insya Allah bersama saya akan diskusi banyak kali ya. Apa itu moderasi beragama? Mengapa kita repot-repot kok mendiskusikan moderasi beragama, dan bagaimana secara psikologis atau psikologi agama kita bisa berupaya untuk melakukan moderasi agama ini. Mohon yang tidak berkepentingan nggak usah coret-coret ya, karena nggak ada honorariumnya. Teman-teman jangan ini ya, jangan ganggu ya, biar materinya ini ya. Baik, baiklah. Sebagaimana dikutip oleh Mas Ferdi tadi, saya mengutip dari ini Mas Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019. Ini kakak saya di Gontor ini. Waktu beliau menjadi Menteri Agama, menggaungkan ya arti penting moderasi beragama ini. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang. Nah, tadi sama Ibu sudah, sama Mas Ferdi sudah. Jadi cara pandang ya teman-teman, mindset, cara berpikir kita. Jadi segeralah kawan-kawan yang sekarang sudah masuk dunia akademik mahasiswa, itu memiliki cara pandang mahasiswa. Jangan cara pandang pesantren lagi, jangan cara pandang sekolah menengah lagi. Sebagai cara pandang loh, bukan sebagai teologi ya, sebagai cara pandang. Ya, yang terkait dengan proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melakukannya ada dalam jalur moderat. Tengah-tengah tadi kan, apa bahasa Arabnya itu wasato ya, wasato, jalur moderat. Dan itu sangat Qur'ani ya kan, di awal juz 2, pasti kalian yang hafid ayat berapa itu, setelah saya qulu sufaha ma walahum angkiblatihim allati kanu 'alaiha, terus setelahnya kan Allah berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam may yattabi'ar rasul wa may yanqalib 'ala aqibai. Nah, itu sangat Qur'ani betul kan moderasi beragama ini. Oke, so teman-teman nggak usah alergi, nggak usah takut, nggak usah terprovokasi dengan stereotype. Jangan masuk Fakultas Usuluddin, nanti tidak sholat, nanti tidak. Karena yang dimoderasi ini dia yang nomor 3. Yang dimoderasi itu bukan agama kita, tapi cara beragama. Cara beragama harus berubah itu. Secara teologi tidak berubah, tetapi sebagai cara pandang, cara beragama itu moderat. Tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim. Baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan itu sama-sama tidak baik. Ekstrim kanan fundamentalism sampai ke ekstremisme, ekstrim kiri liberalisme kan, itu sama-sama tidak baiknya. Kita ingin di tengah-tengah ini, itu dan ajaran Quran itu. Kenapa ahlul kitab dikecam oleh Al-Quran satu sisi ya? Karena kan gulu toh, ya ahlul kitab la taglu fi dinikum. Itu ekstrim tuh, gulu itu berlebih-lebihan. Itu di juz 5, juz 6 ya, juz 6 itu ada di juz 6. Baik, saya dosen prodi studi agama-agama ya, teman-teman kalau ngutip-ngutip Quran, mohon maaf kalau kurang tepat. Mengapa demikian? Tadi Bu Niha ya sudah menjelaskan ya. Saya mencatat Bu, terima kasih pencerahannya. Karena kemajemukan ini, pluralitas, ya. Kita tidak bisa lagi sekarang hidup di suasana yang serba homogen, serba sama. Dulu di pesantren, sholatnya begitu, cara baca Qurannya begitu, puasa modelnya begitu, tarawihnya begitu, sholat subuhnya begitu. Sekarang setelah keluar dari pesantren, oh ternyata tidak semua yang sholat subuh itu kunutan. Atau dulu yang tidak kunutan, loh sekarang ada saudara-saudara yang sholatnya kunut. Nah, itu intra ya. Itu yang intra. Kemajemukan
dalam intra. Nah, belum lagi ketemu dengan yang dari desa, dengan antar umat beragama. Nah, kita harus sama-sama menyadari nih kemajemukan antar umat beragama intra. Dua-duanya. Jangan kita toleran terhadap antar umat beragama tapi tidak toleran terhadap interagama, atau interagama toleran tapi terhadap antar agama tidak toleran. Mengapa demikian? Ini kemajemukan harus menjadi kesadaran kita. Hari ini saja kita berbaju saja berbeda kan? Apalagi pikiran dengan latar belakang pendidikan yang beragam, dengan afiliasi keagamaan yang beragam, itu pasti berbeda itu. Itu harus menjadi kesadaran. Gak boleh lagi orang Sunda nanti di Jogja itu setelah kuliah kami orang tua, kalian menyarankan jangan sampai orang Sunda kumpul sama orang Sunda terus. Ngomongnya ya Sunda terus. Orang Batak ngomongnya sama orang Batak terus. Batak yang mana juga, Batak Karo, Batak Toba itu, Mas Ferdi itu ngumpul sendiri-sendiri tuh. Belum lagi itu, jangan dia regar dia. Gue kan dia situ merang, itu sudah lain lagi itu. Saya itu marganya Pasar Ribu, Mas Ferdi. Orang Jawa Timur jangan hanya ngumpul saja dengan orang Jawa Timur. Cross culture dong kata Ibu tadi. Orang Madura jangan sama orang Madura terus. Orang Makassar jangan sama orang Makassar terus. Orang Toraja jangan sama orang Toraja terus. Harus sadar ini majemuk. Kalau kalian masih berteman seperti itu, jangan bicara moderasi beragama. Moderasi dengan berteman aja Anda tidak bermoderasi. Gimana beragama? Anda sekarang sudah jadi mahasiswa. Cross culture, ya, memahami orang lain. Lagi, Pak. Oke. Yang mengapa yang ke ini? Karena ekstremisme ya masih ada ya. Kemudian yang ketiga, pesan damai agama-agama. Anak-anak studi agama, Anda nanti akan belajar semua agama dan akan menyimpulkan bahwa semua agama memiliki media pesan agama. Nah, bagaimana secara psikologi agama kita bermoderasi ini, membimbing. Yang pertama, ini kata Clark, ini dia, well differentiated and self-critical. Berpengetahuan luas dan rendah hati, mau dikritik. Baca yang banyak, jangan banyak ngomong dulu, banyak baca dulu, banyak nerjemah dulu. Oke. Yang kedua, moral konsistensi. Oke. Selalu pertimbangan moral. Kalau nggak sesuai dengan moral, nggak usah dikerjakan, nggak usah dikatakan. Oke. Motivational force, yaitu agama menjadi motivational force. Comprehensiveness, pandanglah hidup ini, keagamaan ini secara komprehensif, sama dengan integral ini. Dan yang terakhir adalah heuristik, selalu merasa mencari, dan dalam proses pencarian. Kata rektor kita, Prof. Al-Makin, ini orang tua kita sekarang, bagaimana indikator beragama itu toleran terhadap perbedaan, selama tidak violence, kata Ibu tadi. Selama tidak menggunakan kekerasan, kita toleran terhadap perbedaan, baik intra maupun antar umat beragama. Oke, harus toleran itu dalam cara berbaju, berbusana, harus toleran itu, pasti berbeda lah. Misalnya Mas Ferdi itu sukanya pakai kopiah, ya pakai kopiah terus. Ternyata untuk nutupi uban ternyata ya. Kemudian ya ciri indikatornya berteman dengan yang berbeda. Berbeda agama, berbeda keyakinan. Sudah berapa banyak Mas Ferdi punya kawan yang berbeda agama? Sudah banyak sekali Pak. Ya. Banyak sekali Pak. Ya, saya malah ngajar di IAKN Mas Ferdi, IAKN Toraja, IAKN Ambon, Kristen Negeri. Sudah bertahun-tahun. Besok mau kesana. Kemudian ini kata Prof. Makin, peduli dengan yang berbeda. Bahasanya Hans Tung ya, proeksisten, tidak hanya koeksisten, tidak hanya membiarkan mereka, tapi kita aktif peduli terhadap yang berbeda. Itu ya sedikit yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya Pak Ferdi dan pencerahannya Bu Nihayatul Wafiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen Rodi Ismail. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar, ini untuk menghemat waktu ya teman-teman. Dan sebelumnya saya mohon kepada teman-teman jangan coret-coret. Nah, ini
jadi apa ya? Jadi mengganggu ini, jadi mengganggu, cukup mengganggu ya teman-teman. Minta tolong jangan mencoret-coret dan fokus untuk belajar tentang wawasan moderasi beragama. Fokus teman-teman ya. Ini buat bekal kalian, ini pijakan dasar kalian dalam menuju 4 tahun atau 3 tahun ke depan dalam perkuliahan kalian. Jadi ini salah satu landasan ya, kalau bandara, landasan epistemologisnya itu ini. Jadi teman-teman harus punya wawasan ini untuk belajar di Fakultas Usuluddin. Jadi teman-teman harus fokus dan harus benar-benar memahami ya. Jadi tolong jangan ini. Selanjutnya pembicara ketiga kita adalah Mas Ahmad David. Ya, ini saya tahu beliau ya, cukup tahu. Beliau orang Tuban, asli Tuban. Beliau lahir di Tuban 4 Februari 1990. Alumni dari Perbandingan Agama UIN Jogja, angkatan 2009 dan lulus 2016. Saat ini beliau studi S2 di Anhui University China. Kemudian beliau peminatannya ada di bidang media dan pengembangan masyarakat. Di sini ada riwayat organisasi beliau yang lumayan banyak. Ada koordinator pengembangan sumber daya, anggota Serikat Petani Yogyakarta, koordinator intelektual Dawam Raharjo Institute, kemudian anggota kaderisasi PB PMII tahun 2017-2019, kemudian anggota bidang media PP RMI PBNU. Nah inilah salah satu yang mempertemukan kami. Dulu kami, saya dan Mas David, sama-sama mengabdi di Satuan Koordinasi COVID-19 RMI PBNU di bidang media. Beliau juga wartawan ya, beliau wartawan Times Indonesia di Jakarta. Kemudian juga pemimpin redaksi dari beritabaru.co. Nah, ini beliau ahli media. Nanti teman-teman beliau akan banyak memaparkan mungkin juga tentang seputar media ya, dan bagaimana pertarungan media moderasi beragama itu di media. Mungkin itu bisa juga akan sedikit disorot oleh Mas David. Oke, mungkin langsung saja tanpa memperpanjang waktu, silakan kepada Mas David untuk memaparkan materi tentang moderasi beragama dalam konteks saat ini. Monggo kepada Mas David, waktu 10 menit mungkin Mas. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Mas, jelas. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru ya di Fakultas Usuluddin, terutama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kalau kata senior-senior saya dulu itu dikenalnya kampus putih, kampus rakyat, kampusnya orang miskin. Maka wajar kalau dulu, mungkin juga sampai sekarang ya, banyak teman-teman yang di UIN itu punya kecenderungan progresif begitu ya, karena harus survive terhadap lingkungan, bertahan diri, dan itu saya pikir juga menjadi satu faktor penguat mentalitas teman-teman di UIN ya, bisa survive dan banyak yang berhasil begitu. Nah, selanjutnya mungkin saya ingin mengapresiasi teman-teman panitia ya, kalau mungkin pandemi ini terjadi di waktu saya jadi panitia OPAK dulu 2010, mungkin tidak akan terjadi proses OPAK seperti ini ya, karena belum ada Zoom dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah satu bentuk bagaimana kita itu sebagai manusia terus dituntut untuk menyesuaikan diri ya, dan tentu di situ untuk dapat menyesuaikan diri, sisi-sisi progresivitas terhadap perubahan menjadi penting. Selanjutnya, salam hormat saya kepada Mbak Nihayah. Kalau teman-teman juniornya biasanya manggil Mbak Nihayah. Mbak Nihayah ini anggota DPR RI, Komisi 9, menjadi wakil ketua, dan saya sebagai salah satu pegiat insan media cukup mengikuti ya bagaimana beberapa sejak Mbak Nihayah menjabat sampai sekarang juga turut aktif menyuarakan aspirasi masyarakat ya, terutama akhir-akhir ini soal penanganan. Ya foto soalnya itu kameranya jenengan bareng kelihatan. Oh oke. Saya nggak tahu ya. Tapi saya pikir tidak apa-apa lah, yang penting suara saya masuk ya. Suaranya masuk ya. Oke ya, nggak apa-apa aja, dilanjut. Soal teknis ini. Gue dilanjut. Ya. Dan banyak memperjuangkan bagaimana terutama penanganan pandemi COVID di pesantren ya, karena pesantren ini ya menjadi salah satu
tempat yang menjadi penyebar COVID-19. Terus kemudian yang kedua, salam hormat saya kepada Pak Roni Ismail. Waktu ketemu beliau mungkin saya dulu semester 4 ya, dan beliau adalah salah satu dosen muda yang inspiratif. Waktu itu beliau sudah menulis 30 buku dan itu bagi saya pribadi juga menginspirasi saya untuk terus belajar menulis. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya mencoba ini ya, saya sendiri yang share ya. Iya, Mas. Oke, karena waktunya singkat sekali, saya akan mencoba. Memaparkan tentang materi yang diberikan kepada saya. Jadi kalau kita ngomong tentang isu-isu agama di media ya, terutama saya pikir ada satu pergeseran yang menarik ya. Kalau di era-era perkembangan media itu, terutama media cyber, baik itu dari website terus juga dengan media sosial, saya pikir sebelum tahun 2014 kita cukup mengalami situasi yang tragis ya, bahwa kemudian arus informasi belum terfilter ya, terutama oleh kebijakan pemerintah dan oleh penyelenggara atau pemilik dari media sosial itu sendiri. Di tahun-tahun itu kita akan banyak menjumpai bagaimana kemudian isu tentang sentimen keberagamaan ini begitu banyak bertebaran dan kemudian diolah ya. Maka wajar dulu misalnya ketika teman-teman di tahun 2014-an ke bawah itu di Facebook, terus terutama di Facebook ya banyak kemudian mempergunakan sentimen agama untuk kepentingan tertentu ya, baik kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Misalnya kalau kepentingan ekonomi, kalau nggak like dan share pada konten tertentu dosa begitu. Akhirnya like dan share, terus kemudian ketika akunnya besar dijual begitu. Sentimen politik juga ya, kita digiring pada arus untuk kepentingan politik tertentu. Dan di website mungkin bagi saya yang cukup terkenal dulu banyak sekali website yang kemudian dia juga mengatasnamakan portal berita, tetapi kemudian tidak menyajikan berita menurut kaidah jurnalistik ya, misalnya subhanallah apa begitu itu yang sebenarnya ketika kita membaca judul dan tidak membaca isi akhirnya mengalami disinformasi, dan ini bisa menjadikan mempengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana kita beragama. Baik, kita masuk kepada materi. Jadi itu tahun 2014 ya, dan kemudian kita agak bergeser ke lebih saat ini bagaimana kita akan coba membaca tentang situasi keberagamaan kita ya, terutama di era pandemi ini. Jadi saya mengutip dari beberapa sumber, salah satunya dari Setara Institute. Jadi seiring dengan ditetapkannya kondisi pandemi COVID pada 11 Maret 2020, kasus intoleransi di Indonesia justru malah meningkat. Praktek diskriminasi, vonis dakwaan penodaan agama, pelarangan kegiatan, penolakan, pembangunan tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, dan seterusnya mengalami eskalasi. Jadi pandemi ini ternyata juga dengan pembatasan sosial dan sebagainya ini ternyata juga tidak mengurangi aktivitas diskriminasi tersebut, tapi juga tak eksis begitu. Ya walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa pandemi ini berpengaruh terhadap peningkatannya, tidak, tetapi bagaimana kemudian kebijakan pemerintah juga ternyata ya dijadikan alat juga ya, kadang di beberapa tempat misalnya di Bogor gitu, atas nama pembatasan sosial yang itu juga sebenarnya mereka ada satu kelompok Kristen begitu yang beribadah dan itu tidak mengandung kerumunan, akhirnya dilarang gitu karena atas dasar alasan pembatasan sosial. Nah, aktor yang datang dari taktik diskriminasi ini ada dua ya, dari negara maupun dari negara. Di sisi negara, praktek intoleransi mewujud pada adanya aturan yang melarang masyarakat untuk merayakan Hari Valentine. Ini misalnya contoh terjadi di daerah saya sendiri di Tuban, terus kemudian motif yang dipakai adalah bahwa itu bertentangan dengan ajaran Islam. Terus kemudian pemerintah yang menerbitkan aturan tersebut adalah misalnya Provinsi Belitung, Kota Depok, Bojonegoro, Tuban, dan sebagainya. Dari sisi non-negara, praktek intoleransi mewujud pada penolakan pembangunan masjid di Kota Bogor oleh warga. Alasannya masjid tersebut rencananya akan dipakai untuk menyebarkan ajaran Islam, ajaran Wahabi. Permisi Mas, suaranya ini katanya tabrakan Mas David. Oh iya, sorry, saya di studio dan kebetulan ada live diskusi kita ya di Berita Baru. Saya coba cari tempatnya agak jauh. Monggo Mas, ini biar permintaan para webinar sekalian. Ya. Tapi saya agak ngemper, nggak apa ya.
Oke, nggak apa-apa, Mas. Tadi di depan di sini. Adapun dari non negara, saya lanjut langsung aja. Adapun dari non negara mencapai 108 tindakan. Jenis tindakan dari aktor negara yang paling banyak adalah diskriminasi 71 kasus, disusul penangkapan 21 kasus, vonis dakwaan penodaan agama 20, pelarangan kegiatan 16 dan sebagainya. Dan jenis tindakan dari aktor non negara yang paling banyak jatuh pada jenis intoleransi, disusul penodaan agama 32 kasus, penolakan pembangunan tempat ibadah ada 17 kasus. Terus kasus intoleransi meningkat lebih jauh jika dilihat dari statistik. Praktik intoleransi tadi mencapai 424 kasus sepanjang 2020. Pada tahun 2019 hanya ada 327 kasus, artinya jumlahnya meningkat ketika pandemi. Provinsi yang paling intoleran adalah Jawa Barat dengan 39 kasus, kemudian di Jawa Timur 23 kasus, Aceh, Jakarta, terus Jawa Tengah. Yogyakarta hanya ada 7 kasus sepanjang tahun 2020. Tingkat kepercayaan pada Tuhan. Jadi ini coba kita mengkaitkan bagaimana tindakan intoleransi dengan tingkat kepercayaan terhadap Tuhan di suatu negara ya. Jadi Pew Research Center yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020 menyebutkan bahwa meski kasus intoleransi meningkat pada 2020, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kepercayaan pada Tuhan tertinggi di dunia. Ada 2 negara dengan tingkat kepercayaan pada Tuhan tertinggi di dunia, yakni Indonesia, Filipina. Keduanya sama-sama berada di angka 96% dari responden. Dengan ungkapan lain, sejumlah 96 tersebut percaya pada Tuhan dan kepercayaan itu linear dengan menjadi bermoral dan memiliki perilaku yang baik. Pertanyaannya, mengapa data di atas mengamati data di atas ada 2 kemungkinan atau kesimpulan yang bisa ditarik. Pertama, itu menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat Indonesia bersikap intoleran seperti merobohkan gereja bukanlah termasuk sikap yang tercela, tetapi sebaliknya. Kedua, ya mungkin beberapa kelompok mana ini sebagai jihad ya, dan saya pikir di dalam narasi-narasi, terutama misalnya kalau yang dikirim oleh kelompok tertentu, misalnya diarahkan sejarah Islam, tetapi kemudian arahnya adalah sejarah Islam yang heroik, yang kemudian misalnya perebutan gereja dan sebagainya, itu menjadi tindakan yang heroik dan inilah. Kedua, itu pun menandakan bahwa semakin seseorang religius, semakin ia tidak toleran. Untuk kemungkinan kedua, kita bisa melampirkan opsi lain, yakni bahwa sebenarnya itu bukan soal agamanya, tetapi lebih pada pemahaman mereka atas agama. Yang menjadikan mereka semakin intoleran ketika semakin religius adalah pemahaman mereka atas agama. Jadi lebih kepada pemahaman keagamaannya, bukan agamanya itu sendiri. Apa yang mereka pahami tentang Islam misalnya adalah gambaran jika Islam itu keras, secara sejarah disebutkan dengan pedang dan semacamnya. Akibatnya ketika mereka semakin serius belajar Islam yang keras tersebut, semakin bangga pula mereka ketika bersikap keras pada pemeluk agama lain. Mereka bangga sikap yang mereka sadari dan pahami adalah mereka sedang melakukan perintah Tuhan yang jaminannya surga. Pertanyaannya sekarang, mengapa pemahaman mereka atas agama bisa begitu? Jawabannya terletak pada distribusi narasi-narasi keagamaan khususnya Islam. Narasi yang sampai pada kelompok tersebut, contohnya anak-anak muda urban, adalah narasi agama yang keras dan eksklusif. Paparan narasi Islam eksklusif bisa lebih luas dan meningkat dan menjangkau anak-anak muda karena secara pengoptimalan media teknologi informasi termasuk media sosial, mereka kelompok Islam populer ini lebih terstruktur dan profesional. Akibatnya ketika anak-anak muda berselancar di IG, Twitter, Telegram, Facebook, TikTok, dan bahkan WhatsApp, yang muncul di beranda adalah narasi-narasi Islam populer yang cenderung keras pada pemeluk agama lain. Di posisi masyarakat Usuluddin, ya, saya pikir masyarakat karena kita tidak ngomong lagi mahasiswa, tapi juga alumni juga. Di Usuluddin, baik alumni, mahasiswa, dan dosen tentu memiliki pemahaman agama yang inklusif, ya. Inklusif artinya bisa menerima kebenaran dari perspektif orang lain, bahwa misalnya orang Katolik itu punya kepercayaan kebenaran terhadap keyakinannya sama seperti kita juga yang percaya Tuhan gitu. Tidak saja
pemahaman yang inklusif dengan pijakan yang kuat, tidak saja mengakar pada Al-Quran dan hadis, tetapi juga teori-teori sosial budaya, kitab-kitab klasik, referensi, sejarah, dan sebagainya. Dan saya pikir ini adalah satu kelebihan keilmuan di Usuluddin ya, yang misalnya walaupun dulu kuliahnya jurusan perbandingan agama juga tetap bisa menjadi jurnalis. Contohnya begitu. Secara kemampuan sudah lebih dari mumpuni, sehingga pekerjaan rumahnya sekarang adalah bagaimana kemampuan itu bisa terdistribusi secara terstruktur melalui media-media sosial sebagai narasi penyeimbang Islam populer. Untuk melakukan pekerjaan itu sendiri, mengetahui kesibukan yang padat tentu adalah susah ya, sehingga alternatifnya adalah kolaborasi. Dan dengan ungkapan lain, menurut saya terkait isu moderasi beragama, Usuluddin perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak ya, khususnya media. Kolaborasi dengan LSM yang memiliki LSM atau NGO yang memiliki visi senada pemerintah tentunya juga menjadi langkah yang harus diambil. Selain memang saya lihat juga di Usuluddin juga sudah mulai banyak muncul lembaga-lembaga studi yang cukup baik ya dalam arah bagaimana kemudian memperjuangkan moderasi beragama. Jadi dalam konteks ini masyarakat Usuluddin tidak cukup hanya dengan kritis, tetapi juga harus transformatif langsung bersinggungan dengan anak-anak muda di media sosial. Soal kritis dan terbuka, saya rasa itu sudah selesai. Maaf, bukan hal. Saya potong ini dari peserta katanya suaranya kurang keras gitu, kurang jelas. Oh, oke. Ya, sudah jelas sekarang? Sudah. Oke, sorry ya. Mungkin nanti bisa di-share aja slide-nya karena juga waktunya singkat, jadi saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Gini aja Pak, ini soalnya tadi kan dari panitia sendiri, mohon maaf ini ada kesalahan teknis, soalnya durasinya ini dari Zoom itu kurang lebih 5 menit lagi. Oke. Umpamanya apa itu nanti otomatis dari peserta atau dari pemateri keluar sendiri, nanti mohon maaf sebelumnya nanti dari dari panitia share link lagi buat login lagi. Mohon maaf dari dari panitia. Ini saya lanjut apa saya akhiri? Jelas kok suaranya Mas David, jelas kok. Iya. Jelas. Terima kasih. Ya, ini tinggal dikit lagi ya, saya baca singkat saja. Soal kritis yang terbuka, saya rasa itu sudah selesai dan bukanlah hal yang rumit untuk teman-teman di Usuluddin ya. Dan yang menjadi tantangan hari ini adalah bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi untuk turut mendistribusikan narasi-narasi agama yang berkualitas, tidak permukaan dan pasti inklusif ya. Artinya tidak terbuka adalah narasi yang benar-benar mendalam gitu sampai pemahaman ke akarnya. Terus kemudian kesimpulan agama dan pemahaman agama sangat berbeda. Agama merujuk pada nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, kemakmuran dan sebagainya. Adapun pemahaman agama menuju pada sejauh mana seseorang memahami agama untuk konteks sekarang. Ini bergantung pada informasi keagamaan yang masuk di beranda media. Ya, salah satu faktornya ini bergantung kepada informasi yang mereka terima, dan kalau hari ini mungkin yang paling banyak adalah di media ya, termasuk media sosial. Karena jihad yang layak untuk dilakukan teman-teman Usuluddin abad 21 adalah salah satunya jihad melalui media sosial dan penguasaan teknologi informasi untuk turut mendistribusikan narasi-narasi keagamaan yang ramah dan membangun. Terima kasih, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David. Jadi beginilah jika kita belajar secara online ya teman-teman ya. Ada kesalahan teknis, ada waktu yang kurang mumpuni dalam hal ini, keterbatasan waktu. Ya jadilah inilah salah satu minimnya belajar online bagi saya. Jadi saya sendiri memang bukan produk online ya. Jadi saya full kuliah itu offline semuanya. Jadi ini mungkin salah satu kegalauan masyarakat hari ini, belajar online yang cukup terganggu ya. Dalam konteks ini secara kefokusan, secara pemahaman ini saya kira ini makanya teman-teman jangan main-main dalam konteks belajar di era saat ini. Jadi harus benar-benar fokus dalam upaya mencari ilmu. Jadi kayak tadi ada kesalahan teknis, coret-coret dan sebagainya, ini tidak boleh dibiasakan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya terima kasih kepada seluruh pembicara. Saya ini belum ada saya kira kalau dari waktu panitia ini sudah cukup, tapi ini sampai jam berapa ya panitia ya? Ini off ya? Halo, ini mengingat waktunya sudah cukup, apakah perlu ada satu pertanyaan gitu untuk menguatkan
pemahaman mahasiswa. Gimana panitia?